Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan terkait dengan perkuliahan sistem logistik dan SCM, di mana pada topik kali ini kita akan membahas terkait dengan seleksi vendor menggunakan weighted evaluation method. Saya Agus Hadi Prabowo dengan nomor mahasiswa adalah 211250089 dengan dosen pengajar adalah Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT, CMILT. Baik, kita langsung masuk kepada pokok bahasan. Terkait dengan weighted point evaluation method ini, terdapat suatu persoalan di mana PT Warna adalah manufaktur cat di Surabaya yang saat ini Departemen Procurement sedang menyeleksi vendor kaleng cat. Terdapat 3 kandidat yang mengajukan proposal, yaitu vendor A, vendor B, dan vendor C. Kriteria dan subkriteria yang digunakan untuk seleksi the best vendor tertera pada tabel di samping, yaitu di mana terdapat produk, kemudian yang kedua adalah company, ketiga adalah services, dan keempat ada sales personnel, di mana masing-masing kriteria ini terdapat subkriteria ya. Saat ini perusahaan memiliki 3 expert untuk menilai setiap alternatif vendor dengan mempertimbangkan kriteria dan subkriteria serta bobot yang ditetapkan perusahaan. Scoring yang digunakan setiap expert yaitu poin 5 yang berarti excellent, poin 4 yang berarti good, poin 3 adalah fair, poin 2 adalah poor, dan poin 1 adalah bad. Nah, kemudian bagaimana menyeleksi the best vendor dengan menggunakan metode weighted point evaluation method, dan tentukan siapa yang menjadi the best vendor. Nah, di weighted point evaluation method ini kita sudah diberikan beberapa kriteria, yaitu yang pertama adalah produk, yang kedua adalah company, yang ketiga services, dan yang keempat adalah sales personnel dengan masing-masing subkriteria masing-masing ya. Kemudian saya asumsikan di sini bahwa untuk produk itu memiliki bobot 0,35 ya. Dapat dilihat di sini. (0,35), kemudian company itu sebesar 0,3, kemudian services itu adalah 0,2, dan sales personnel adalah 0,15. Nah, masing-masing produk ini memiliki subkriteria. Contoh untuk produk ini subkriteria adalah quality, uniformity, price, guarantee, dan packing. Saya di sini asumsikan bahwa untuk masing-masing subkriteria adalah sebesar 0,7. Begitu juga dengan kriteria yang lain seperti company, services, dan sales personnel. Saya memasukkan bobotnya masing-masing untuk masing-masing subkriteria ya, seperti yang tertera pada slide ini ya. Nah, kemudian penilaian dilakukan oleh masing-masing expert, bahwa terdapat di sini 3 expert, expert pertama, expert yang kedua, dan expert 3. Jadi vendor A ini diberi nilai oleh masing-masing expert. Kita lihat di sini bahwa untuk subkriteria quality, expert 1 itu memberikan nilai 5. Sedangkan untuk expert 2 memberikan nilai 4. Kemudian expert yang ketiga adalah memberikan nilai 5. Nah, semua penilaian ini diisi oleh masing-masing expert untuk seluruh subkriteria. Sehingga didapatkan hasil seperti ini ya, bahwa masing-masing subkriteria sudah memiliki nilainya masing-masing. Nah, kemudian hasil dari ini, hasil penilaian ini akan seperti apa? Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini untuk
masing-masing kriteria, subkriteria tadi yang telah dilakukan penilaian oleh para expert, kita lakukan metode rata-rata ya. Jadi ketiga nilai tadi kita jumlahkan kemudian dibagi tiga. Maka untuk masing-masing vendor kita sudah mendapatkan nilai rata-ratanya. Kita ambil contoh untuk subkriteria quality di sini. Vendor A itu memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,67. Kemudian untuk vendor B itu sebesar 5. Kemudian rata-rata untuk vendor C adalah 3,67. Nah, untuk seluruh subkriteria kita lakukan hal yang sama dengan mencari nilai rata-rata dari masing-masing subkriteria. Nah, kemudian setelah didapatkan semua nilai rata-ratanya, kita masuk ke pembobotan ya. Di sini kita masuk ke kolom ini ya, kolom Z kali A, di mana A ini adalah nilai rata-rata vendor A dengan Z adalah bobot. Jadi untuk weighted, pada kolom weighted vendor A, kita cari dengan menggunakan rumus Z dikali A. Jadi bobot dikalikan dengan nilai rata-rata dari vendor A. Dalam hal ini adalah untuk subkriteria quality dengan bobot 0,7, kita akan kalikan dengan 4,67. Maka didapatkan hasil weighted-nya adalah 0,33. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk seluruh vendor dan seluruh subkriteria. Maka setelah kita mendapatkan semua hasil, contoh kita ambil vendor A ini, kita sudah memiliki semua nilai pada masing-masing subkriteria, maka kita lakukan penjumlahan total dari nilai weighted-nya ya. Nah, kita dapat di sini untuk vendor A total skornya adalah 4,28, sedangkan untuk vendor B adalah 4,18, sedangkan vendor C adalah 3,88. Dengan demikian, kita ambil skor tertinggi yaitu 4,28 yang dimiliki oleh vendor A. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi the best vendor adalah vendor A. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.